Sidang dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua pada hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan agenda persidangan pada hari ini yaitu mendengarkan kesaksian 3 orang saksi ahli. Namun dari agenda 3 orang saksi ahli itu hanya 1 saksi ahli saja yang hadir yaitu Heri Prianto, ia adalah ahli digital forensik. Sementara untuk 2 saksi ahli lain yaitu Effendi Saragih, ahli psikolog forensik, dan juga Reni, ini dia adalah seorang psikolog, tidak dapat hadir karena sedang berada di luar kota. Dan tadi dari kesaksian saksi ahli digital forensik Heri Prianto, ia menunjukkan bahwa dari 53 file rekaman CCTV itu ada 3 titik rekaman CCTV yang dinilai krusial. Dan ketiga rekaman CCTV yang dinilai krusial tersebut, 2 ada di Rumah Saguling dan 1 berada di Duren 3 pada saat peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022. Dan tadi dalam keterangannya, Heri Prianto menjelaskan bahwa untuk CCTV di Rumah Saguling itu ada 2 titik. Yang pertama itu adalah di garasi, lalu yang kedua itu adalah di dalam rumah di mana kameranya mengarah ke arah lift. Dan dari rekaman CCTV di Rumah Saguling ini menunjukkan kesesuaian waktu peristiwa pada saat para rombongan Verdi Sambo tiba dari Magelang hingga sampai akhirnya pada pukul 17 mereka berpindah ke rumah dinas Duren 3 di mana pada saat itu terjadilah peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Tadi dari keterangan saksi ahli itu menyebutkan bahwa Putri Chandrawati dan juga Kuat Ma'ruf ini tiba di Rumah Saguling pada pukul 14.57 dari hasil rekaman CCTV yang ditunjukkan. Lalu yang kedua, Ricky Rizal itu masuk ke rumah kemudian naik lift di CCTV pada pukul 15.42, lalu turun dan keluar kembali pada jam pukul 15.53. Lalu berikutnya adalah Richard Eliezer, ini dia masuk naik lift pada pukul 15.56, lalu turun dan keluar pada pukul 16.13. Sementara untuk Putri Chandrawati, ini dia turun dari lantai 3 memakai lift pada pukul 16.21. Sementara Verdi Sambo itu turun dari lantai 3 naik lift pada pukul 16.26. Dan tadi dari kesaksian saksi ahli, ia juga mengatakan untuk CCTV yang di Duren 3 itu menunjukkan Verdi Sambo itu tiba di Duren 3 pada pukul 17.09. Nah, jadi kesesuaian waktu antara Rumah Saguling dan juga Duren 3 ini menunjukkan bahwa ada indikasi kebersamaan antara mereka untuk melaksanakan dugaan perencanaan pembunuhan berencana. Dan tadi menanggapi kesaksian dari Heri Prianto, ini dari masing-masing terdakwa memberikan tanggapan. Dari pihak Verdi Sambo menyebutkan bahwa ia berharap agar majelis hakim bisa objektif. Lalu dari Putri Chandrawati mengatakan tidak ada tanggapan. Lalu dari Kuat Ma'ruf ia mengatakan jadi saya ketahuan kapan naik dan kapan turun. Dari Ricky Rizal tidak ada tanggapan. Sementara dari Richard Eliezer ini mengatakan untuk barang-barang yang terlihat di rekaman CCTV Saguling itu sebelumnya ditaruh di tempat ruang ajudan, baru kemudian dibawa ke lantai 3. Dan memang tadi dalam persidangan dari pihak penasihat hukum mengklaim bahwa baik dari rekaman CCTV di Rumah Saguling maupun di Rumah Duren 3 itu tidak menunjukkan Verdi Sambo menggunakan sarung tangan hitam. Karena dengan adanya bukti tidak ada sarung tangan hitam, menurut pendapat atau menurut klaim dari penasihat hukum, ini menggugurkan adanya indikasi perencanaan dalam upaya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Karena menurut mereka dengan tidak memakai sarung tangan hitam ini tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh klien Verdi Sambo terhadap pembunuhan Brigadir Yosua. Dari pihak penasihat hukum mengklaim bahwa dengan tidak ada sarung tangan hitam, bahwa peristiwa penembakan yang terjadi di rumah dinas Duren 3 ini adalah peristiwa spontan yang terjadi. Sementara dari rekaman CCTV yang ditunjukkan pada persidangan pada hari ini itu menurut JPU sebaliknya, karena dari menurut pihak JPU dengan adanya kehadiran Verdi Sambo yang terlihat di rumah Duren 3 pada pukul 17.09 ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Verdi Sambo itu tiba sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi, dan ini mengindikasikan kuatnya dugaan ataupun dakwaan terhadap peristiwa pembunuhan berencana. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti majelis hakim akan menyimpulkan terhadap keseluruhan kesaksian baik itu dari saksi fakta maupun saksi ahli. Dan memang rencananya hingga akhir Desember besok itu agenda mendengarkan keterangan dari saksi fakta masih akan terus dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.